Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya ini. Baiklah, berikut ini adalah prediksi atau latihan atau pembahasan soal P3K tahap 2 ya. Ini part yang ke-22. Ya, langsung saja. Nomor 1, Anda diminta mendampingi rekan dengan gaya kerja yang sangat lambat. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengeluh terus terang ke atasan. B. Mengajaknya membuat rencana kerja bersama. C. Menyerahkan semua tugas ke rekan lain. D. Menolak kerjasama. E. Membiarkannya kerja sendiri. Jawaban yang paling tepat adalah B. Mengajaknya membuat rencana kerja bersama. Pembahasannya yaitu kolaborasi melalui perencanaan bersama bisa mendorong kinerja tim tanpa menyalahkan satu pihak. Soal nomor 2. Anda sedang mengalami masalah pribadi dan pekerjaan menumpuk. Sikap Anda adalah A. Menyerah dan meninggalkan pekerjaan. B. Mengatur prioritas dan meminta bantuan bila perlu. C. Menutup diri dari semua rekan. D. Mengeluh di media sosial. E. Mengerjakan tanpa fokus hingga hasilnya buruk. Jawaban yang paling tepat adalah B. Mengatur prioritas dan meminta bantuan bila perlu. Pembahasannya yaitu kemampuan mengatur prioritas dan terbuka pada bantuan menunjukkan kecerdasan emosional yang baik. Soal nomor 3. Seorang rekan kerja mengalami kesulitan beradaptasi karena hambatan bahasa. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menghindari komunikasi dengannya. B. Membantu dengan sabar dan menggunakan bahasa sederhana. C. Menertawakan kesalahannya. D. Menyarankan dia pindah divisi. E. Membiarkannya belajar sendiri. Jawaban yang paling tepat adalah B. Membantu dengan sabar dan menggunakan bahasa sederhana. Pembahasannya yaitu membantu dengan empati, mencerminkan sikap inklusif, dan menghargai keberagaman. Soal nomor 4. Anda merasa tugas yang diberikan tidak sesuai kompetensi Anda. Sikap Anda adalah A. Menolak langsung tanpa berdiskusi. B. Mengerjakan sebisanya tanpa peduli hasil. C. Mendiskusikan dengan atasan untuk mencari solusi terbaik. D. Mengeluh di antara rekan kerja. E. Menyuruh orang lain mengerjakannya. Jawaban yang paling tepat adalah C. Berdiskusi dengan atasan untuk mencari solusi terbaik. Pembahasannya yaitu komunikasi terbuka dengan atasan mencerminkan sikap profesional dan tanggung jawab. Soal nomor 5. Anda berada di lingkungan kerja yang baru dan tidak mengenal siapapun. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menunggu orang lain untuk menyapa terlebih dahulu. B. Mulai menyapa dan membangun hubungan secara aktif. C. Mengisolasi diri karena malu. D. Hanya berbicara jika diajak bicara. E. Bekerja tanpa menjalin relasi sama sekali. Jawaban yang paling tepat adalah D. Mulai menyapa dan membangun hubungan secara aktif. Pembahasannya yaitu proaktif menjalin hubungan akan mempercepat adaptasi dan membangun kerja sama tim yang baik. Soal nomor 6. Anda sedang mengajarkan tema pahlawan nasional kepada siswa kelas 4. Anda meminta siswa membuat buku mini tentang seorang pahlawan pilihan mereka. Sebagian besar siswa mengumpulkan hasil sesuai instruksi, tetapi beberapa siswa menghasilkan karya jauh dari ekspektasi. Apa langkah terbaik Anda?
A. Memberikan nilai rendah kepada siswa yang hasil karyanya tidak sesuai sebagai bentuk evaluasi terhadap mereka. B. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki karya dengan bimbingan tambahan. C. Menyampaikan kepada orang tua siswa untuk membantu mereka menyelesaikan tugas di rumah. D. Membuat rubrik penilaian yang lebih sederhana agar siswa mudah memahami instruksi di masa depan. E. Membiarkan hasil karya apa adanya untuk menghormati usaha siswa. Jawaban yang paling tepat adalah B. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki karya dengan bimbingan tambahan. Pembahasannya yaitu memberikan kesempatan memperbaiki karya dengan bimbingan adalah pendekatan yang mendukung pembelajaran dan perkembangan siswa secara konstruktif. Ini menunjukkan perhatian terhadap keberhasilan setiap siswa dan memberikan ruang untuk tumbuh. Soal nomor 7. Anda mengajarkan pelajaran matematika tentang konsep pecahan. Sebagian siswa sudah memahami materi, tetapi sebagian lagi terlihat kesulitan. Bagaimana Anda mengelola kelas dalam situasi ini? A. Mengulang materi untuk seluruh siswa agar semua memiliki pemahaman yang sama. B. Membagi siswa menjadi dua kelompok, satu untuk yang sudah paham dan satu untuk yang membutuhkan pengulangan. C. Memberikan soal latihan tambahan kepada siswa yang sudah memahami materi agar mereka tidak bosan. D. Meminta siswa yang sudah paham membantu teman yang kesulitan. E. Mengalihkan siswa yang kesulitan ke les tambahan di luar jam sekolah. Jawaban yang paling tepat adalah B. Membagi siswa menjadi dua kelompok, satu untuk yang sudah paham dan satu untuk yang membutuhkan pengulangan. Pembahasannya yaitu membagi siswa sesuai tingkat pemahamannya memungkinkan pendekatan diferensiasi yang efektif. Ini mendukung siswa yang membutuhkan pengulangan sambil tetap menantang siswa yang sudah paham. Soal nomor 8. Anda baru saja menghadiri sebuah workshop tentang metode pengajaran inovatif. Namun, ketika mencoba menerapkan, tidak semua peserta didik merespon dengan baik. Sebagai guru yang adaptif, tindakan sebaiknya Anda lakukan adalah A. Mengumpulkan umpan balik dari peserta didik lalu merencanakan pengembangan diri. B. Mengajak peserta didik refleksi bersama. C. Mengabaikan hasil refleksi karena yakin masalah ada pada peserta didik. D. Membaca literatur dan ikut pelatihan tanpa mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. E. Menyusun rencana pengembangan tanpa melibatkan peserta didik. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mengumpulkan umpan balik dari peserta didik melalui perencanaan dan pengembangan diri. Pembahasannya yaitu langkah pertama yang paling tepat adalah mengumpulkan umpan balik secara langsung agar pengembangan metode benar-benar relevan dan berfokus pada kebutuhan peserta didik. Soal nomor 9. Sebagai pengelola dana BOS, Bu Ana tahu bahwa kepala sekolah memberikan efektif. Apa yang akan Anda lakukan jika menjadi Bu Ana? A. Menyampaikan ketidaknyamanan kepada kepala sekolah. B. Membiarkan saja. C. Menulis di media sosial. D. Membicarakannya dengan sesama guru karena bingung. E. Menyesali tanpa melakukan sesuatu. Jawaban yang paling tepat adalah A. Menyampaikan ketidaknyamanan kepada kepala sekolah. Pembahasannya yaitu langkah terbaik adalah menyampaikan langsung secara profesional agar tindakan yang tidak etis dapat dihentikan dan Bu Ana menunjukkan integritas sebagai pengelola dana. Soal nomor 10. Seorang siswa memiliki kemampuan membaca lebih rendah dari teman-temannya, tetapi sangat antusias. Apa tindakan paling sesuai? A. Memberikan soal tambahan agar siswa terbiasa membaca. B. Mengadakan pembelajaran tambahan di luar jam sekolah. C. Memberikan bacaan dengan tingkat kesulitan sesuai.
D. Membiarkan siswa belajar bersama teman lebih pandai. E. Mengulang seluruh materi untuk seluruh kelas. Jawaban yang paling tepat adalah C. Memberikan bacaan dengan tingkat kesulitan sesuai. Pembahasannya yaitu memberikan bacaan sesuai tingkat kesulitan, membantu siswa berkembang sesuai kemampuan, dan mempertahankan motivasinya dalam belajar. Nah, itu tadi beberapa soal P3K yang sering muncul di seleksi P3K sebelumnya ya. Saya doakan semoga kalian lulus dan sukses dalam seleksi P3K tahun ini. Untuk soal-soal lainnya dapat dilihat di channel saya ini. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.